Ella, tunggu. Kenapa kok lari-lari? Tahu nggak? Ternyata di Indonesia ada salah satu museum Islam terbesar di dunia loh. Salah satu terbesar di dunia? Iyalah, namanya itu Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Dan lokasinya berada di Taman Mini Indonesia Indah loh. Wow, boleh juga tuh. Oh iya, besok kamu ada waktu nggak? Kita berkunjung ke sana yuk. Boleh deh, boleh. Yaudah, besok kita ketemu di depan kampus ya. Jam 9 pagi. Kita berangkat bareng aja, tapi jangan sampai telat. Oke, jangan khawatir. Aku tunggu di depan kampus ya. Oke. See you later. Bye. Dari sana kita lihat-lihat Al-Quran. Ayolah. Hai Daf, aku sama adik aku nih. Hai Anissa. Hai Kak Rafa. Yaudah, kita langsung jalan lagi yuk. Yaudah yuk. Alhamdulillah ya udah sampai. Iya, alhamdulillah. Pada tahun 1995, pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden meresmikan Mushaf Istiqlal, sebuah mushaf ukuran besar yang ditulis dengan khat yang indah, dilengkapi dengan iluminasi dari ragam hias 27 provinsi di Indonesia. Saat itulah tercetus ide untuk mendirikan Bait Al-Quran yang berarti Rumah Al-Quran, sebagai tempat untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, dan memamerkan mushaf Al-Quran dari berbagai macam bentuk dan jenis yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Ide ini kemudian mendapat dukungan Ibu Tien Soeharto yang langsung mewakafkan tanah seluas 1 hektar di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah. Di tahun yang sama, tahun 1995, diselenggarakan Festival Istiqlal kedua. Pada penyelenggaraan festival tersebut, banyak dihimpun benda-benda koleksi budaya Islam di Nusantara yang pada saat itu belum terfikirkan akan ditempatkan di mana. Ide yang pada awalnya hanya untuk menghimpun naskah-naskah Al-Quran, kemudian diperluas untuk menghimpun, memamerkan, dan mengkaji sejarah serta budaya Islam di Nusantara. Sejak saat itulah timbul rencana untuk menggabungkan ide pendirian Bait Al-Quran dengan pendirian Museum Istiqlal menjadi 2 lembaga yang memiliki kesatuan utuh dengan perannya masing-masing. Keduanya menyatu dalam upaya meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan pengalaman Al-Quran. Akhirnya, pada tanggal 20 April 1997, Presiden Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto meresmikan Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal sebagai tonggak perkembangan dan kebesaran Islam di Indonesia, menyiarkan kegemilangan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Ada yang bisa kami bantu? Kami bermaksud untuk mengunjungi Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Oh iya, silakan isi buku tamunya dulu ya. Sebentar lagi guide dari kami akan menemani adik-adik untuk berkeliling ke dalam ruang pamer ya. Ternyata gratis ya masuk Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dian. Ya, saya Dava. Saya Anissa. Hai Ella. Saya akan mengajak Mas, adiknya dan Mbaknya untuk melihat seluruh koleksi yang ada di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Oh iya Mbak, saat tadi kami tiba, kami langsung tertarik dengan arsitektur bangunan ini. Dan menurut kami, arsitekturnya sangat unik. Kebetulan kami memiliki maket dari bangunan ini. Silahkan, ada di sana. Gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal berdiri di atas areal seluas 17.000 meter persegi. Kedua bangunan ini tampak cukup megah. Terletak di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah
dengan tampak memanjang dan berorientasi ke arah kiblat. Gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal dirancang oleh arsitek senior Indonesia, Insinyur Ahmad Noman, dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis dan tetap mempertimbangkan kaidah arsitektur yang berusaha mencapai keselarasan yang padu antara keindahan dan fungsi. Reka bentuk gedung Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal sendiri merupakan suatu citra arsitektur tradisional dengan sentuhan modern, yaitu mengambil bentuk bucur sangkar dan atap tumpang limasan. Atap susun yang semakin ke atas semakin kecil dengan jumlah selalu ganjil 3-5 tingkat mengacu pada Masjid Agung Demak, salah satu masjid tertua dan bersejarah di Jawa. Pemakaian bentuk atap tumpang pada arsitektur bangunan ini melambangkan tingginya falsafah hidup umat Islam Indonesia. Jika dilihat dari atas, struktur bangunan ini tampak berbentuk Q yang secara simbolis mengingatkan kita pada kata Quran. Pada bagian atas gedung ini, jika dilihat dari depan, tampak sebuah kitab Al-Quran dalam keadaan terbuka di atas rehal, yaitu tempat untuk alas membaca kitab Al-Quran. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Baiklah, kita lanjut melihat koleksi berikutnya. Kita lihat itu yuk. Ini Mushaf Istiqlal. Iya, benar sekali. Ini adalah Mushaf Istiqlal. Ini adalah salah satu bagian dari koleksi Bait Al-Quran. Iluminasi dari mushaf ini adalah ragam hias Nusantara. Terdiri dari 27 provinsi. Pada halaman pertama dan yang kedua, ini adalah surat Al-Fatihah. Pada huruf Ba dalam surat Al-Fatihah ini ditulis langsung oleh presiden kita yang kedua, Haji Muhammad Soeharto. Dan selesai pada tanggal 23 September 1995. Kemudian desain ini semuanya terinspirasi oleh dua hal. Pertama, desain flora morfis, dan yang kedua adalah ragam budaya nasional. Flora morfis adalah bagian dari tumbuhan dan bunga yang ada di dalam desain ini. Kemudian, desain 27 provinsi terlihat dari setiap detail-detail yang ada di dalam mushaf ini. Ini adalah desain budaya Sumatera Barat. Kalau yang di sini, ini adalah desain budaya Bali, dan yang sini adalah desain budaya Cirebon. Di Bait Al-Quran ini, kami menyimpan seluruh mushaf Al-Quran. Dan di Museum Istiqlal, kami menyimpan seluruh koleksi perkembangan Islam di Nusantara. Kak, aku ke taman dulu ya. Nanti kakak jemput. Oke, hati-hati ya. Mari silahkan. Selain menyimpan berbagai koleksi mushaf Al-Quran dan warisan budaya Nusantara, Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal juga memiliki berbagai fasilitas seperti perpustakaan dan ruang audiovisual. Perpustakaan memiliki berbagai koleksi dengan subjek mengenai Al-Quran, tafsir, hadis, serta seni budaya Islam. Pengunjung dapat menjumpai beragam jenis cetakan Al-Quran dari berbagai penerbit, hasanah tafsir klasik, arsitektur Islam, hingga karya-karya kontemporer. Untuk mencari koleksi yang diinginkan, pengunjung dapat menggunakan Online Public Access Catalog (OPAC). Fasilitas yang dapat dinikmati oleh pengunjung diantaranya layanan internet, hotspot, penelusuran terotomatis, serta ruang baca dan diskusi. Jadi, Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini selain dijadikan untuk destinasi wisata, juga dijadikan untuk kajian dan riset. Oh, luar biasa ya Mbak. Inilah mengapa pengunjung BKM ini berasal dari latar belakang yang berbeda ya. Ada yang dari pelajar, mahasiswa, profesional, majelis taklim, wisatawan domestik, hingga wisatawan mancanegara. Benar sekali. Ayo, kita lanjutkan perjalanan lagi.
boleh tahu sejarah tentang replika batu nisan ini? Ini adalah replika batu nisan dari Sultan Al-Malik As-Saleh. Dia adalah salah satu pendiri dari dinasti Asaliyah. Dia adalah salah satu raja di Samudra Pasai. Beliau meninggal pada Ramadan 696 setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Dinasti Asaliyah adalah salah satu dinasti yang menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. Mari kita lihat koleksi berikutnya. Selain menyimpan koleksi mushaf Al-Quran dan warisan budaya berbagai pameran tetap, Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal juga memiliki sejumlah program dan kegiatan seperti pameran temporer, pameran keliling, dan event-event keislaman. Pameran temporer menampilkan tema-tema spesifik dan disajikan dalam momen tertentu dan diselenggarakan bekerja sama dengan pihak lain seperti seniman, budayawan, atau lembaga tertentu. Selain pameran temporer, di gedung sendiri, Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal atau BQMI juga menyelenggarakan pameran di luar gedung yang disebut dengan pameran keliling. Tujuannya yaitu mendidik dan meningkatkan kecintaan, pemahaman, dan pengalaman ajaran-ajaran Al-Quran bagi masyarakat luas. Memperkenalkan khasanah budaya Indonesia yang bernafaskan Islam, serta sosialisasi kegiatan Lajna Pentasih Mushaf Al-Quran. Terima kasih Mbak telah mendampingi kami berkeliling di Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Sama-sama, terima kasih sudah mengunjungi Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Jangan lupa ajak teman-temannya untuk mengunjungi Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ya. Siap Mbak, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa ya, Daf. Ternyata begitu kaya warisan kebudayaan Islam di Indonesia. Iya, betul lah. Banyak pengetahuan dan pemahaman yang kita dapat dalam kunjungan ini. Nah, sangat rugi rasanya jika kita sampai tidak mengunjungi Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal ini. Yuk, pulang. Jemput Anissa dulu, Daf. Iya. Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia. Islam telah hadir sejak berabad-abad yang lalu dan telah menjadi bagian yang membentuk karakter bangsa ini. Kehadiran Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal tidak lain dalam upaya untuk mengaktualisasi kebudayaan yang telah dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. Kami mengundang seluruh warga masyarakat untuk mengunjungi Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal. Di sini kita bisa mempelajari banyak hal yang terkait dengan budaya bangsa ini. Melalui Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, mari kita pelihara dan lestarikan nilai-nilai budaya bangsa ini.